sepanjang pengaliran itu ya banyak sekali hambatan, mungkin ada penyempitan apa sekalian. Nah, Balai Besar tahun 2024 ini melakukan studi detail desain terhadap Sungai Bendung. Jadi itu nanti kita antisipasi, mudah-mudahan harapan kita ke depan bisa kita lakukan fisik di tahun 2025. Setidaknya minimalis. Karena setiap hujan ini saya ditelepon Pak Bastari dengan dari Dinas PU bahwa terjadi lagi. Belum datang. Akhirnya masih tinggal di atas. Nah, itu yang kita mau pakai pompa estafet. Saya ke Pak Bastari ini menarik nih. Ya, Pak, kalau titik-titiknya bagaimana Pak? Kalau banjir yang kemarin-kemarin itu banyaknya di mana nih yang nelpon Pak Ferry ini? Tadi Pak Ferry udah bilang di Kota Palembang ada 4 das yang berpengaruh. Skana, Bendung, Skana Lambidaro, Bendung sama Buah. Dan ini 2 yang sudah ditangani oleh Balai Besar. Adalah Skana Lambidaro dan Bendung. Sebentar, kalau berarti di sini tidak akan pernah banjir lagi? Sudah jauh, jadi gini, kita bisa mengendalikan banjirnya. Kita kendalikan banjirnya itu dari waktu genangan berkurang, ketinggian genangan juga berkurang, dan luasan genangan berkurang. Tapi ini kan tidak pernah tenggelam ya Pak? Iya, tidak pernah. Tidak pernah. Ada beberapa titik, seperti ya, ini mempengaruhi banjir yang di Kapten Ripai dan Simpang 5 DPR. Oke. Nah, itu pengaruhnya cukup besar. Jadi mana titik-titiknya larinya ke sini? Masuk ke Sungai Skana. Kalau dulu itu di sana itu kalau banjir itu bisa di atas 6 jam sebelum ditangani ini. Sekarang udah di bawah 2 jam, udah kering. Kenapa masih ada banjir di sana? Masih ada hambatan-hambatan. Apa itu saluran-saluran kawasannya yang menghantarkan untuk masuk ke Sungai Skana ini yang masih banyak gangguan. Seperti contoh di kantor gubernur tuh. Kantor gubernur masih ada genangan. Oh iya, kantor gubernur. Ya, itu apa itu? Skana juga? Itu Skana. Oke. Itu kita tarik memang dengan ada satu pompa estafet yang masuk ke Sungai Baung ke Sungai Skana. Baung di mana, Pak? Sungai Baung itu Angkatan 45. Angkatan 45. Nah, itu ada sungai sebanyak angkatan 45 mulai dari Stadion Kamboja. Oke. Nah, itu Sungai Baung. Oke. Sungai Baung. Pak Bastari ini hafal ya. Saya sedang membayangkan Pak Bastari udah jalan-jalan. Oke. Terus itu ke Angkatan 45, kalau kita ada saluran itu kan. Iya. Nah, itu terus nyebrang Kapten Ripai masuk ke Sungai Skana ini. Oh, jadinya ke sini. Iya. Oke. Nah, itu saluran yang membawa air dari kantor gubernur ke pompa kita banyak hambatan. Entah itu volumenya kapasitas yang kecil atau karena hambatan bangunan-bangunan. Nah, itu harus dikelola lagi. Sampah gimana Pak, sampah? Sangat mempengaruhi sampah. Karena apa? Kami setiap hari itu tidak pernah lepas mengangkut sampah di sungai, saluran dan anak-anak sungai. Setiap hari ada. Sungai Skana, di Kapten Ripai, Sungai Bendung, Sungai Buah. Kami selalu lupa. Jadi kami tidak sempat untuk melakukan pengerukan sedimentasi karena di atasnya sudah banyak sampah. Dan itu mungkin lebih seperti Sungai Bendung. Itu Sungai Bendung kami ada 4 kami bikin trust boom yang tempat mencegah sampah. Itu rata-rata sehari itu hampir 12 kubik kami angkat. 12 2 kubik? mobil ya kami angkat. Sampah? Satu titik ya. Itu kan sungai Pak ya, bukan tempat pembuangan sampah. Nah itu dia. Kenapa sekarang ini juga jadi sebenarnya jadi kendala bagi kami. Dilema. Kami membuat trust boom untuk menghadang sampah. Jadi jangan sampai dengan begitu jadi masyarakat, oh ini memang tempat sampah karena toh buktinya diangkut dan ada sampah itu. Padahal harusnya sungai ini bebas dari sampah. Nah itu serba salah. Kalau nggak kita lakukan pencegatan titik-titik untuk mengumpulkan sampah, itu sampahnya menumpuk kemana-mana. Kalau kita lihat dari sini kita 100 meter dari sini, itu ada tuh trust boom. Nah itu untuk mencegah sampah. Jadi mungkin jangan sampai image masyarakat, oh ini ada tempat sampah ini karena itu ada juga yang bersihin katanya. Ada juga yang bersihin. Nanti diangkut di sana. Padahal nggak boleh itu. Artinya kalau masyarakat udah sadar, itu nggak ada lagi tuh saringan-saringan harusnya ada bersih. Karena kenapa masyarakat harus buang sampah di tempat sampah. Tempat sampah. Oke, ini yang Skana Lambidaro. Ya. Ada 2 sungai lagi nih. Ya. Buah. Buah di mana Pak? Sungai Buah Pusri. Daerah Pusri di daerah timur. Ya. Itu paling timurnya ya? Ya. Paling timur, oke. Jadi kalau kita mulai dari Resin Abdul Razak, Patal Pusri, Kedamaian. Nah, ya itu titik banjir tuh juga, betul. Itu Sungai Buah. Sungai Buah. Itu Sungai Buah larinya itu lewat ke Sekojo, masuk ke arah Puruh, ke Pusri, ke Sungai Musi. Keren ya. Akhirnya saya tahu. Oke. Kalau Kenten bagaimana, Pak? Kenten itu sebagian Sungai Bendung. Kenten itu sebagai Sungai Bendung sebagian Borang.
Jadi Kenten kalau dari pom bensin Mangkunegara, Mangkunegara? Kedamaian atau apa, Kenten Permai, Oh, itu Sungai Bendung. Dari sana dia masuk ke kolam retensi di Sudut Putih. ya. Sudut Putih nyebrang ke apa Basuki Rahmat, belakang Harper itu masuk juga akhirnya ke Bendung. Akhirnya ke Bendung. Iya. Jauh perjalanannya ya. Jauh, iya. Lalu kalau yang ke Borang itu yang di Nah, belakangnya, Sabta yang- Marga. Borang itu yang dari apa? Sako, Kenten. Sako. Itu ada Jabatan banjir Sako. juga di sana. Di sana ya banjir juga. Karena sebenarnya apa? Di sana itu kan daerahnya daerah rawa yang sekarang sudah banyak perumahan. Otomatis kan tidak ada sungai yang hilang, ada resapan-resapan yang hilang karena dibangun perumahan, pemukiman yang tidak apa kurang lah, membangun korupsinya kurang, membangun salurannya kurang, sehingga banyak saluran yang terputus, banyak saluran yang menyempit. Nah ini yang sekarang kita lagi program kita mengembalikan ruang untuk air. Karena ruang air itu pada saat sekarang oke lah, karena kemarau, pada saat tidak pasang dia tidak butuh, tapi pada saat tertentu dia akan meminta lagi tempatnya mana gitu. Di Sungai Sekanak ini Rumahnya mana? rumahnya mana? Karena rumah begitu dia mau masuk ke rumah dia, di sana sudah direbut dengan apa? Dengan ada sampah di sana, ada bangunan di sana. Loh, atau air rumah dia sudah direbut, akhirnya dia mencari-cari tempat yang rendah lagi, mana masuk ke rumah kita, masuk ke jalan-jalan kita, karena ruang dia sudah kita rebut dengan sampah, dengan sedimentasi, dengan bangunan kita sendiri yang apa menghambat aliran sungai itu. Baik, ini mengerikan ya kalau yang dijelaskan oleh Pak Bastari tadi. Sampah setiap hari ini berapa kubik tadi Pak? Satu titik itu 12 kubik, jadi kalau limo sekitar 60 kubik itu angkat Wow, 60 kubik setiap hari. setiap hari. Kalau lihat dari IG-nya PUPR itu, kadang-kadang banjir. Nah nih kemarin banjir di Kenten. Itu ada apa kok banjir di Kenten? Malam-malam kami cek ke sana, biasanya tidak pernah banjir itu di Mangkunegara itu. Begitu malam-malam kita cek ke sana, ternyata ada tempat usaha yang bikin jalan masuknya dicor dan corannya itu nutup saluran. Akhirnya besok kita bongkar. Sekarang udah tidak banjir lagi. Kemarin jalan Belum selesai dibongkar. Belum selesai dipasang lagi. jadi dia cornya sampai saluran itu. Nah kemarin yang di MISA itu sama. Malam-malam banjir. Kami ditelepon oleh Pak Kapolrestabes. Kami datangin ke sana. Ternyata di sana ada uang sedang bangun ruko. Saluran di depan itu ditaruh material, pasir, batu bata, tempat dia nak bangun itu mungkin kan pada siang kan kering itu. Jadi taruhlah di saluran itu bahan material. Begitu malam hujan, nih air mau masuk ke tempat dia nih. Begitu masuk ke tempat dia sudah direbut dengan bangunan material. Akhirnya dia mana airnya lari ke jalan banjir. Berarti itu satu aliran ya Pak ketika saya melewati nih ketika di banjir di Kenta Permai nih. Banjir di depan, banjir di rumah warga di belakang. Iya. Itu satu Ya. satu aliran. Begitu di hilirnya tersumbat, otomatis hulunya kemana-mana tuh akan tersumbat kalau kan akan banjir kalau. Iya. Oh itu masuk drainase kawasan. Iya. Baik. Mikrofon Drena- dong Pak. Drainase tertutup, jadi yang jalur menuju ke sungainya terhambat, dia akan meluber kemana-mana. Dia cari jalan sendiri. Dia cari ya karena Dia tadi cari rumahnya- jalan sendiri, itu ya tadi rumahnya nggak ada. Sungai tidak sih Pak? Di situ sebetulnya Itu menuju Sungai Bendung itu Pak. Itu anak-anak sungai. Anak sungai. Anak sungai. Ada oh itu anak sungai yang Iya. menuju ke Sungai Bendung. Iya. Oke, baik. Saya ini coba bacakan ada beberapa pesan-pesan ya Pak yang disampaikan ini salah satunya di channel YouTube-nya RRI karena kita disiarkan juga di channel YouTube. Sampah dari Pak Abididi. Sampah dan gorong-gorong malah ditutup. Mungkin perlu ada tindakan serupa dan tindakan berupa denda untuk membuang sampah. Perlu juga dipasang CCTV. Saya kira perlu itu. Cuman apakah kita ini sudah bersedia atau untuk menegakkan aturan itu? Kalau kita keras nanti kan itu masyarakat kita juga, uang kita juga, warga kita juga. Nanti kalau pemerintah bertindak keras, Pol PP bertindak keras, nanti akan banyak protes. Nah itu peraturannya sudah ada. Kalau kita buang sampah sembarangan akan kena denda 500.000 atau penjara 7 hari juga ya. Kalau Tapi tidak mungkin. nah itu kan tidak mungkin kan. Tidak Kasihan mungkin, juga dengan kasihan. masyarakat. Dan Itu ya. saya pikir sebenarnya kalau dipasang CCTV itu kan biayanya sangat mahal ya dan di beberapa tempat. Tapi kalau kesadaran sudah timbul ya tanpa CCTV, Tanpa pun CCTV, harusnya betul. tidak perlu. Ya. Kalau kesadarannya sudah timbul. Nah, ini kan masyarakat Indonesia yang harus kita bisa sadarkan ya secara perlahan-lahan. Baik, ini kan semakin seru ya, semakin siang semakin seru. Wangi-wangi makanan ini juga semakin menarik.
Kita masih akan berbicara ini menjaga sungai untuk kehidupan kelangsungan hidup kita ke depan. Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami pendengar, baik itu melalui akun channel YouTube RRI ataupun juga melalui line SMS kami. Bisa ikut bergabung di 0813-674-88599. Kita break sejenak, tetap bersama kami. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya. Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih. Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu. Ayo! Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda? Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih bersama Dialog Tanggap Bencana RRI Palembang. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan juga pemirsa RRI YouTube channel RRI. Kami harapkan ini bermanfaat ya, sangat bermanfaat karena bagaimanapun juga sungai ini sebetulnya harusnya ada di muka rumah kita, bukan di belakang. Karena kalau di belakang jadinya kita membuang sampah. Kalau di depan nih, kalau mampir ke rumah di depannya ada sungai kan cantik pemandangannya. Minum-minum kopi. Tadi kan kalau Pak Ferry bilang ada seninya. Termasuk menata-menata ini Pak Ferry juga. Mikrofonnya Pak Ferry boleh. Maaf. Iya. Termasuk menata ini dibangun pada tahun 2019 kalau nggak salah ya. 2000 ini kita bangun ini, kemudian termasuk yang di sini tahun kemarin itu di Lambidaronya kita bangun juga. Ini setelah ini kemana nih Pak? Yang dipercantik kembali. Kita akan konsentrasi untuk tahun depan itu di Sungai Bendung. Kami Sungai sudah Bendung. Sungai Bendung. Jadi kemarin memang waktu kita sudah bangun tahun 2019 memang itu Sungai Bendung sudah lengkap fasilitasnya, tetapi di hilir. Nah, di hulunya akan kita jaga, mulai dari drainase kawasan, kemudian anak-anak sungai yang masuk ke Sungai Bendung itu akan kita tata semua. Sungai Bendung itu kan permasalahannya kompleks ya. Mungkin Pak Bastari yang lebih tahu. Kalau lewat di situ sampahnya banyak. Oke. Hampir setiap lewat itu pasti akan sampahnya banyak. Airnya itu mengalir atau tidak ya Pak? Airnya mengalir, tapi kan ini, itu tadi karena relatif datar, mengalirnya memang lambat. Nah, tapi ditambah lagi dengan hambatan-hambatan di sungai sendiri, apa tadi, yaitu sampah, Sampah. ya jalan-jalan masuk, bahkan ada jembatan juga yang baloknya itu di bawah muka air gitu kan. Nah, ini juga mungkin, makanya ada studi dari Balai, terima kasih kami, Pemerintah Kota, Balai akan studi komprehensif lengkap di Sungai Bendung. Nanti akan terlihat apa sih masalah di situ. Apa Pasti ini hasil pasti akan studinya? bertahap, akan diselesaikan oleh Balai dan Oke, juga Balai. nanti kota masuknya di mana. Mungkin hasil studinya Oke, nanti kita apa dulu, hasil Pak. studinya nih, Pak? Hasil Untuk studinya Sungai Bendung. belum selesai Bu, tetapi saya boleh menjelaskan Ya, boleh, sedikit. boleh. Hasil studinya mungkin selesai di bulan September, karena ini kan kontraknya tahun ini, tetapi ada beberapa permasalahan yang memang, yang pertama itu drainase kawasan yang akan kita tutup. Jadi di Simpang Polda, itu hujan sedikit saja itu sudah banjir. Tunggu, itu kaitannya dengan Sungai Bendung. Sungai Bendung, Jauh perjalanannya. jauh perjalanannya, memang gitu. Jadi hujan sedikit saja itu sudah Banjir. penuh banjir Betul. di sana. Itu telepon udah banyak berdering itu. Apalagi Pak Bastari. Apalagi Pak Bastari. Nah, di situ drainase kawasan dari kolam retensi kita, ada kolam retensi Polda itu kan karena untuk mengalir sampai ke Sungai Bendung itu salurannya sangat kecil.
kemudian diikuti lagi drainase kawasan di sekitar situ menuju ke sungai, ke drainase itu. Nah, mungkin itu akan kita benahi nanti. Saya sedang membayangkan ini. Ya. Drainase Drainasenya dari hanya ukuran setengah meter kali 1 meter ya. got itu. Ya, got memang. Bukan drainase ya, Pak? Drainase sama got Oh, sama. sama. Oke. Ditutup lagi begitu kan? Ah, tertutup, sebagian tertutup. Nah, kemarin sudah identifikasi. Tapi di Basuki Rahmat itu ada sungai ya, Pak? Kalau Ada, saya tidak salah. ada. Itu kan anak-anak itu ke Itu Sungai anak Bendung semua, anak Sungai Bendung semua ke sana. Ya. Oke. Nah, kemudian sebagian setelah kita masuk pemukiman itu sebagian memang diokupasi. Itu sungai kita itu menjadi kecil karena diokupasi bangunan. Nah, okupasi bangunan. Nah, konsepnya nanti ke depan seperti lagi bahwa stasiun pompa kita itu hanya bisa mempengaruhi sampai dengan 1,5 kilo lah. Nah, nanti kita akan bantu dengan pompa-pompa estafet karena ini hampir 6 kilo ini kita bantu pompa estafet. Kemudian satu lagi pompa booster di tengah. Jadi nanti pompa estafet itu fungsinya untuk menarik air supaya dia cepat-cepat mengalir ke hilir. Dari Dari hulu. Simpang Polda tadi. Dari simpang Polda, dari segala macam penjuru itu kita tak akan tarik di hulu. Oke, kalau di Simpang Polda ditutup akan diganti apa? Bukan kita tutup. Oh, bukan ditutup. Kita akan rehabilitasi, misalnya salurannya kita akan jadi perbesar, jadi pengalirannya lebih cepat. Oke, Nah. berarti penampungannya tetap, tapi perbaikan drainase. Ya. Perbaikan Drainase kawasan, kawasan. termasuk juga sungai-sungainya akan kita tata semua, ada normalisasi, ada buat tanggul. Nah, Kota Palembang ini sebenarnya Sungai Musi dengan laut itu jaraknya sangat jauh, Pak, 120 kilo kurang lebih. Tetapi masih terpengaruh sampai dengan 120 kilo. Nah, 120 kilo, dan di tengah-tengah itu ada hambatan, wajar kalau banjir. Ya, karena kalau misalnya laut pasang, Sungai Musi itu terpengaruh, dia bisa naik sampai 7 meter. Tadi Pak Bastari sudah dia sampai 4 meter. Jadi kalau 7 meter ya hambatannya pasti air masuk ke kita. Nah, Baik. Itu. Nah, itu konsepnya ya, Pak. Tapi tidak cuma itu kan? Ya, Yang untuk Sungai Bendung. ya tidak cuma itu. Berapa sih panjangnya kalau dari Polda sampai ke Sungai Bendung, Pak? Kalau dari Polda kurang lebih 6 kilo. 6 mungkin, kiloan 6 ya. kilo. 6 kilo, Pak. 6. Itu lewati yang di Basuki Rahmat dulu Ya, gitu. jadi Sungai Bendung itu ulunya tuh mulai dari kolam retensi Polda, kolam retensi Talang Aman, sama itu dari kilometer 5. Kolam retensi Talang Aman. Talang Aman. Nah, itu dari pasar kilometer 5 masuk ke sana. Bahkan dari Talang Ratu juga sebagian masuk ke Saya sana. lagi bayangin Talang Aman di mana ya, Pak? Talang Aman di Basuki Rahmat masuk itu jalan sosial. Oh iya ya, oke. Sosial, Oke, ya. jadi dari sana, dari situ 2 titik terus ada ke lagi kolam retensi Seruduk Putih. Seruduk Putih. Itu mulai dari Kenten. Ya, Kenten lewati Permai, Kejawen itu ya, Pak? Kejawen itu Uh-uh. masuk ke Sanogalo, masuk ke apa? Ke Seruduk Putih. Itu ngalir galo ke sungai di Basuki Rahmat ada sungai itu Hermina. Hermina, Nah, betul. Itu kan ada sungai sungai Bendung sana. Terus dan nanti ketemu juga kolam retensi Iba. Kolam retensi Oke, Iba juga. Iba juga. Saat ini ada 5 kolam retensi Ya, yang kita sekarang, bangun. ya. Tapi sebenarnya kebutuhannya itu bisa di atas 10. 5 di mana, Pak? Ya, Ya, itu Oh, yang tadi. Talang Aman, Talang Aman, Simpang Polda, Polda, Iba, Seruduk Putih sama Rumah Sakit Umum. Bukan? Hermina. Rumah sakit umum juga ada kolam retensi itu juga ke Sungai Bendung. Itu juga Sungai Bendung. Iya. Berarti Bang Sungai Bendung ini Iya. muaranya, Iya, itu pusat kota. pusat kota. Iya. Oh, jadi kalau sangat permasalahannya di kalau Sungai Bendung ini kotor, wajar berarti kalau Pak Bastari ini timnya terus menjaga Sungai iya. Bendung. Kalau insya Allah kita bisa atasi Sungai Bendung, ya insya Allah Kota Palembang. Tetapi sekali lagi mungkin saya ingatkan Bu bahwa banjir itu kita tidak bisa hilangkan ya, tetapi bisa kita kendalikan ya. Jadi mungkin masyarakat kalau kita membangun banjir harusnya tidak ada, tidak bisa. Jadi kita selalu melakukan desain, misalnya kita pengendalian banjir kota itu biasanya debit kala ulang 5 sampai 10 tahun. Jadi misalnya 100. Tapi kalau lewat dari situ ya pasti banjir juga karena kita bisa saja Ki 100 tapi biayanya sangat mahal dan membutuhkan lahan yang sangat besar. Iya. Nah, itu kan kita mencari yang paling efisien. Jadi terjadi banjir itu juga kita selalu mendesain itu Ki 5 atau Ki 10 debit kala ulang ya. Jadi kalau di atasnya itu ya wajar terjadi banjir. Jadi sekali lagi bahwa banjir itu tidak bisa dihilangkan tapi bisa kita kendalikan. Tadi Pak Bastari sudah sampaikan ya, pertama elevasi, luas genangan dan durasi. Mungkinkah untuk mengembalikan lagi anak-anak sungai yang hilang, Pak? Saya kira nggak mungkin untuk mengembalikan, tapi kita
mencoba untuk memberikan ruang air yang ada sekarang ini, ada hambatan-hambatan itu kita buka lagi. Itu ada yang karena bangunan, karena sampah, karena jalan masuk. Nah itu kita yang kita. Jadi itu solusinya ya, yang tadi dari Pak Ferry katakan tadi, membuat lagi rumah-rumah baru untuk air-air ini, jadi biar mengalir begitu ya. Itu solusi yang lebih tepat untuk saat ini. Ya, karena kita melihat biaya juga. Kalau kita lihat di Korea, itu ada sungai Cengacong itu yang jalan memang dibongkar, benar jalan tol dibongkar jadi ke sungai. Itu ekstrim memang. Nggak mungkin Palembang ini akan sebegitu dengan biaya yang sangat besar. Tapi kalau harus bebas dari banjir harus begitu. Tapi memang harus kita lakukan memang ide-ide yang nggak bisa, apa yang istilah paling itu ecek-ecek dikit-dikit nggak bisa. Seperti contoh, kalau kita mau bebas banjir, kita bikin benar-benar saluran yang besar, bok-bok besar di bawah jalan. Misal dari Sudirman itu kita buka tuh dari Caritas sampai ke Sungai Musi. Itu bikin bok 2x2 di bawah di bawah sungai jalan Sudirman. Kalau kita bisa berani begitu dan lebih besar, baru memang bebas banjir. Kapten IPA juga gitu, sepanjang Kapten IPA kita buka tuh. Jakarta saya pikir sudah begitu Pak ya, daerah Pecenongan itu udah mulai itu di bawah di jalan. bawahnya jalan itu ada aliran air. Ada ya. Kalau sangat besar dengan bok saluran tertutup bisa. Tapi biaya, apakah kita mampu, nanti kita minta kementerian lah. Itu tapi masalahnya kemudian adalah kalau sampah mengendap juga harus masuk itu Pak. Nah itu kita juga di samping fisik juga non fisik kita lakukan. Kita melakukan edukasi sosialisasi dengan masyarakat. Kita buat tim sekarang, edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk mengembalikan ruang untuk air. Kita buat tim, kita juga kerjasama dengan Kodim 0418 yang setiap hari kita bergerak. Dan setelah 2 tahun kami bentuk tim itu, udah hampir 400 bangunan yang kami bongkar tanpa ada gejolak dan memang itu permintaan masyarakat. Entah itu tempat usaha, jalan masuk, dapur, toilet, kamar mandi yang selama ini ada di atas saluran, di belakang rumah saluran itu ada mereka perbesar rumahnya dengan buat saluran, dapur, kamar gitu. Sekarang udah beberapa yang kita bongkar. Udah 400 lebih kita bongkar. Sudah ada pembongkaran ya, begitu. Dengan edukasi edukasi tanpa ganti rugi itu kita lakukan, dan sudah banyak sekali testimoni masyarakat yang dengan dibongkarnya bangunan-bangunan yang menghalangi saluran itu tidak banjir lagi. Ya seperti di Maskarebet ada di Jalan Labi-Labi, misalnya itu udah di Sako juga berapa bangunan kita bongkar, di Sungai Buah di Patal Pusti juga berapa bangunan kita bongkar, dan sekarang banjir sudah hilang. Atau genangan temporer itu sudah hilang karena beberapa penyebabnya sudah kita bongkar. Oke, saya bacakan ini ada pesan dari WhatsApp. Pak Ibu Wati di 27 Ilir. 27 Ilir berarti dekat sini nih. Ya, di Sungai Tawar ya. Bapak hafal ya, Pak? Ya mereka. Di jalan luar biasa. Ibu Wati di 27 Ilir. Idealnya sungai seperti apa yang dikondisikan untuk antisipasi banjir dalam kota selain di backup oleh kolam retensi yang ada saat ini? Karena di tempat saya sering banjir walau ada sungai yang lumayan lebar. Nanti dijawab, Pak. Kita break sejenak, tetap bersama kami. Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya. Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih. Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu. Ayo! Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda? Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih bersama Dialog Tanggap Bencana RRI Palembang.
Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, masih di dalam dialog tanggap bencana 26 Juni 2024, masih dari Taman Sekanak Lambidaro. Cuaca masih panas, cerah, ada sedikit mendung pada pagi hari ini jelang siang. Kami harapkan Anda juga tetap semangat, masih bergabung bersama kami, baik itu melalui siaran kami, ataupun juga dari terestrial, ataupun juga di live YouTube channel kami. Jaga sungai untuk kelangsungan hidup kita, masih kita bicarakan pada pagi hari ini, masih bersama dengan Pak Bastari, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, dan juga Pak Ferianto, Kepala BBWS Sumatera 8. Kita masih berbicara tentang bagaimana kondisi sungai saat ini. Anda masih bisa ikut bergabung bersama kami di 0813 674 88599. Ibu Wati tadi di 27 Ilir. Sungai apa tadi Pak? Sungai Tawar. Bu Wati ya, Bu Wati di sana ada Sungai Tawar. Sungai Tawar sebagian sudah kita beresi. Di mana Sungai Eda itu Ibu lihat Sungai Tawar yang di dekat Galangan Pasir. Di sana tuh sudah diberesin gimana sekarang rumah-rumah di sana sudah menghadap ke sungai. Ya, dan tanggulnya sudah kita tinggikan, sudah bersihkan, dan kiri kanan sudah bikin jalan inspeksi. Di sana Sungai Tawar sudah. Itulah konsep yang biar tidak banjir. Memang Sungai Tawar yang ke arah Sungai Sekanaknya belum. Tapi sebagian yang Sungai Tawar yang di Sungai Tawar induknya yang di dekat Galangan Pasir sudah kita selesaikan. Harusnya kita bikin kayak gitu. Kalau sudah bikin gitu artinya apa? Kiri kanan sungai ada sepadan, ada jalan inspeksi, terus tanggulnya kita tinggikan, sudah kita keruk, sudah kita pasang tanggul, itu tidak akan banjir lagi. Karena tapi baru sebagian, sama kayak Sungai Sekanak Lambidaro, baru sebagian yang di normalisasi oleh Pak Peri. Dari 23 baru 13 kilo kan. Oh itu masuk Sekanak? Lain, bendung. Itu Sekanak, tapi dia anak Sungai Tawar namanya. Anak sungainya Tawar. Anak sungainya, Anak Sungai Sekanak, tapi dia itu mau dibenerin juga nanti. Nah, harapan kita sih semua sungai kita Iya, benerin. Bu. Dibenerin. Ya. Tetapi ya kita lihat prioritas. Jadi sebenarnya saya tambahkan ya bahwa upaya penanganan itu kan ada dua, ada struktural dan non struktural. Nah, ini harusnya paralel sebenarnya. Jadi kalau struktural itu kebanyakan di kami, kalau non struktural itu dan struktural itu banyakkan di mungkin pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Karena non struktural itu bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya bisa paham ini sungai milik kita lah. Jangan kita apa-apain. Kalau punya kita itu kan sayang kalau kita rusak. Tetapi ya kembali lagi sebagian besar kan harus diberi pemahaman dengan itu. Kalau kita jaga sungai kita misalnya tidak membuang sampah, kemudian ya seperti tadi sudah ada penanganan rumah menghadap ke sungai supaya kita merasa memiliki. Nah, itu upaya non struktural saya pikir sangat bagus, itu salah satu. Jadi paralel dengan struktural dan non struktural. Syukur-syukur kita tidak perlu struktural, non struktural yang jalan. Baik. Saya baca ada komen di YouTube, ada Anggi ini. Saya bapak atau ibu, saya juga agak bingung ini. Anggaplah Bung Anggi begitu ya. Bisa nggak saluran air lagi kering itu dikeruk agar tidak dangkal? Masyarakat bantu petugas bersihkan saluran air. Minimal jangan buang sampah sembarangan di aliran air. Ada masyarakat yang mendukung. Setuju itu. Ya, Setuju. artinya pada saat salurannya kosong, kita keruk, kita bersihkan. Itu kita lakukan. Tapi jangan sampai sekarang kita lakukan, besok sampah lagi masuk lagi. Nah, itu masalahnya. Iya, karena masyarakat lihat, wah ini salurannya kosong nih, nggak ada air nih. Tempat sampah, dibuang sampah lagi ke sana, akan terjadi. Tapi lagi. memang begitu ya Pak, setiap kemarau itu sampah kan selalu tinggi, lebih tinggi. Iya, bukan sebanyak kemarau, setiap saat pun Setiap sampah hari. itu datang, ya. Seperti apalagi di dekat pasar. Ini dekat sini ada pasar. Ini ada pasar apa di 26 Milir ini. Itu dekat pasar itu saluran setiap hari akan penuh dengan sampah. Karena kenapa? Di depan saluran itu orang bukan pedagang. Sebentar, saya agak bingung Pak, antara sampah ini akan ada DLHK, ada PUPR. Ya, harusnya sampah itu kan penanganan oleh DLHK. Tapi terhadap sungai, kami itu sudah penanganan terhadap sedimentasi, dinding yang rusak. Tapi kami tidak bisa melakukan pengurangan sedimentasi kalau di atasnya ada sampah. Nah, ini juga apa? Jadi kami menangani atasnya karena nggak bisa ke bawahnya karena di atasnya ada sampah. Harusnya memang sampah. Jadi dua-duanya nih ya? Ya, harusnya jadi itulah Bergerak tugas juga ya? PU ini. Kalau kami nggak tangani sampah di atasnya, kami nggak bisa melakukan pengurangan sedimentasi kan gitu. Tambah berat lagi lah. Tambah berat lagi. Tugasnya Makanya Pak harus Bastari. kolaborasi lah antara kami dengan LHK juga harus sama-sama lah. Baik. Sampah. Pak Bastari, saya juga sempat tadi, Bapak tadi bilang, jadi teringat nih saya, sempat bilang ada pengerukan pasir. Saya jadi teringat nih Pak, kita ke jalan sedikit ke daerah yang Palembang yang sedang pengembangan. Sako, ada Borang, Sungai Borang. Tadi salah satunya Sako itu larinya ke Sungai Borang. Sungai Borang ya. Di Sungai Borang itu
terjadi penyempitan kalau saya tidak salah. Sungai Borang, ini Sungai Borang kan lintas kabupaten juga, ini punya provinsi atau punya balai yang menangani. Ini Sungai Borang sungai besar. Mungkin Pak Ferry kalau Sungai Pak Borang. Ferry nih. Pak Ferry, ada aktivitas masyarakat yang terpantau atau tidak ini Pak? Karena kan memang Sungai Borang ini, daerah ini sedang berkembang gitu. Sungai Borang das apa itu? Itu Sungai Borang itu langsung besarin sungai ya. Sungai Salah Borang. satu subdas ya. Sekali lagi saya belum cek benar itu Sungai Borang ya, karena memang tidak masuk di program kami. Tetapi nanti setelah ini saya akan cek. Oh, Sungai belum Borang. masuk ke program. Iya, karena tadi 4 subdas yang akan menjadi prioritas kami, yaitu Sungai Bua, Sungai Sekanak Lambidaro, dan Sungai Bendung. Oke. Nah, oke, Sungai Borang akan menjadi catatan saya. Tetapi saya ingat saya memang di situ ada aktivitas kalau nggak salah pembangunan rumah ya. Kalau nggak salah ada Ya, pembangunan rumah. rumah. Kemarin saya juga telepon. Nah, cuman saya sudah minta teman-teman untuk melakukan pengecekan di sana. Apakah ada saluran-saluran kita yang ditutup? Kalau itu harus kita lakukan semacam tulisan atau teguran. Apa ya kepada- kalau aktivitas jual beli pasir itu apa sih nama bahasanya? Penambangan ya. Bukan penambangan ya? Kan tidak ada penambangan kalau di Palembang ya Pak? Banyak itu tempat berpasir. Oh, Di ada Borang itu penambangan? kan ada penambangan pasir. Bukan itu ya. penambangan kan itu? Bukannya Iya. tempat, Penambangan. oh itu penambangan? Iya, baru jual pasirnya kan. Iya, bukannya itu tempat meletakkan pasir saja Pak? Pangkalan pasir itu ya. Iya, pangkalan pasir. Iya. Bukankah itu pengaruhnya cukup besar juga nanti Pak? Dia kan mengambil pasir dari sungai itu atau dari luar dibawa ke sana kan gitu. Hmm. Kalau ngambil pasirnya dijual ya lebih bagus. Tetapi kalau dia stockpile di sekitar situ dan menutup saluran itu yang tidak benar. Agak sulit ya, karena Iya. Pak Ferry belum melihat mungkin Iya. ya. Agak sulit belum melihat langsung ke. Tapi kalau untuk pembangunan aliran ada anak-anak Sungai Borang itu Pak Bastari. Untuk yang kawasan yang sekunder sampai tersiernya kita lakukan. Apa ya? Saya mengatakan Jalan Jepang. Jalan Jepang. Iya. Ada sungai. Iya. Itu Pak Bastari pasti. Kami lakukan itu. Iya. Itu juga salah satu antisipasi Iya. pengendalian banjir. Iya. Itu daerah titik banjir, Pak. Banjir, ya itu kan jalan Jepang itu kan rawas bagian itu kan. Betul. Jalan Jepang dan jalan Jepang itu jalan kota, karena jalan kota maka saluran di sekitarnya jadi tanggung jawab kota. Ya, Bang. Oke. Tapi sana masih banyak kosong juga kan. Tapi itu tadi perumahan masif di sana Pak Beri. Betul, Nah, perumahan masif. Ya, sebenarnya kan Keberhasilan Kampung Perumahan itu sudah ada rekomendasi dari kami. Jadi kalau mau kawasan perumahan itu yang boleh terbangun hanya 60%. 40%-nya untuk pasos, ya untuk saluran, kolam retensi, untuk jalan. Jadi nggak boleh semua kawasan itu ditutup. Itu hanya yang boleh terbangun hanya 60%. Itu sudah perdahnya itu. Saya nambah juga ya terkait dengan real estate ya Bu Mbak. Jadi sekarang kan sudah ada permennya ya, penerapan Sero Delta Key ya. Jadi Sero Delta Key itu sedapat mungkin jangan menambah beban sungai-sungai yang sudah ada, sungai drainase utama. Jadi kalau real estate membangun itu dia harus bisa menampung dulu airnya sebelum masuk ke sungai utama. Nah ini barangkali yang perlu diterapkan dan saya pikir sudah mulai dari 2 tahun terakhir ini di beberapa tempat itu diterapkan Sero Delta Key. Jadi jangan menambah beban terhadap sungai-sungai utama. Jadi kalau ada beban itu harus ditampung dulu. Nanti setelah beban sungai utama berkurang baru bisa dilepas. Oke. Nah ini barangkali yang harus nanti kita kerjasama dengan pemerintah kota. Nggak perlu Anda bantu untuk membersihkan sungai, cukup Anda tidak membebani sungai. Jangan itu yang lebih membebani tepat ya sungai. Pak ya? Iya, itu Iya lebih kan? tepat. Ya, jadi Biar betul. tugas Pak Bastari aja. Ya. Jadi pada saat itu hujan di komplek itu jadi jangan dulu dikeluarkan ke saluran kota, saluran umum. Jadi itu ditampung dulu di kawasan, setelah hujan reda, saluran kota kosong baru dialirkan, dibuka pintunya atau dialirkan ke saluran umum. Itu penerapan Sero Delta Key itu. Oke. Itu yang paling benar sebenarnya. Itu paling yang benar. Iya. Jadi setiap kita ini sekarang di rumah masing-masing itu siapkan shelter air masing-masing. Iya. Lebih tepatnya begitu Pak. Betul, Shelter betul. air masing-masing. Ketika shelter Anda tidak sanggup lagi menampung, buka. Ya. Baru dari kawasan baru ke sungai. Tapi penerapannya baru di perumahan dan pemukiman karena kalau untuk masing-masing mungkin tidak semua mampu ya, Iya. tetapi dan juga relatif tidak besar. Tetapi kalau setiap rumah mau melakukan itu juga nanti kalau misalnya menampung itu juga bisa dipakai untuk misalnya cuci-cuci selain untuk air minum dan segala macam. Baik, ini kan di menit terakhir kita boleh closing statement ini. Kira-kira saya sebetulnya masih mau tanya lagi nih sama Pak Bastari karena berkaitan dengan perumahan nanti sebelum closing statement. Ada sekitar berapa rawa kita Pak? Luasan rawa?
Sekarang ini tinggal 2.000 ya. 2.000 dari 7.000 kabarnya. Iya, iya. Itu yang 5.000 itu perumahan. Hampir ya perumahan ya, tempat usaha, pergudangan, sentra ekonomi. Memang kita butuh lahan untuk ekonomi, untuk bekerja segala macam. Itu nggak apa-apa sebenarnya, karena selama memang kaidah-kaidah lingkungan diikutin gitu. Harus bikin saluran airnya, harus bikin kolam retensinya, harus dibikin seperti contoh aja, Jakabaring itu dulu kan rawa. Ya. Sekarang itu jarang banjir, nggak banjir lah di sana. Kenapa? Karena ditata dengan benar, di kolam retensi yang 40 hektar, saluran juga dibuat yang langsung ke sungai, jaringan yang drainase juga terhubung, dibuat di pintu-pintu, airnya nggak apa-apa. Termasuk pohon juga ya Pak? Termasuk pohon juga ya, itu resapan. Nah, Ya. ini ada kaitannya ketika satu kawasan rumah ini apa yang sebaiknya, idealnya dilakukan oleh masyarakat? Kalau rumah pribadi ya kita minta tuh ada namanya sumur resapan di masing-masing, atau ada panen hujan gitu kan ada. Tapi untuk kawasan itu tadi udah bilang Pak Peri, untuk perumahan pemukiman itu sudah diatur. Kita minta pertanyaan juga bahwa setiap real estate pengembangan bangun rumah itu yang boleh terbangun itu hanya 60%. 40% untuk pasum-pasosnya, termasuk juga untuk perumahan ya, perumahan. Itu RTH, untuk saluran airnya, bahkan untuk kolam retensinya. Itu kita hanya 40%-nya untuk itu. Yang boleh terbangun tertutup hanya 60%. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau rumah pribadi itu Anda harus siapkan sumur resapan. Ya, dan kalau bisa dengan panen hujan. Artinya panen hujan. Kalau hujan airnya ditampung, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah itu. Berapa kubik sih Pak kalau idealnya? Kan bisa dihitung. Bisa dihitung luasan rumah. Iya, luasan atap bisa dihitung berapa, bisa dihitung berapa yang harus kita tahan dulu. Terus komplek-komplek pertokoan. Kita harapkan misalnya satu komplek pertokoan misalnya Palembang Icon itu kita harapkan sih pada saat hujan mereka bisa mengelola airnya, tampung dulu. Nanti dilepaskan ke saluran kotanya nanti pada saat setelah hujan, saluran kotanya sudah berkurang, baru kita alurkan ke saluran kota. Itu kita perhotelan juga kita harapkan tuh begitu. Begitu ya. Ya. Oke. Bukannya 7 dari 100 30% itu yang ruang terbuka hijau, masih ideal tidak? Di sana untuk termasuk RTH itu di perdanya ngomong 40%. Baik. 40% untuk 40% untuk pasung. Oke. Ya, yang boleh terbangun hanya 60%. Oke. Lalu pesan untuk masyarakat Pak untuk menjaga sungai. Mari kita fungsikan sungai, saluran air itu sesuai dengan peruntukannya. Jangan kita ambil ruang untuk air. Kita ambil ruang air itu dengan sampah, dengan membangun saluran atau membuat jalan masuk, itu janganlah. Karena air pada saat tertentu dia akan meminta ruangnya kembali. Kalau ruang air itu sudah kita ambil, kita rebut, pada saat air minta ruangnya, maka itu terjadi bencana. Airnya kemana? Ya ke jalan masuk ke rumah kita. Karena kenapa? Salah kita sendiri. Karena kita mengambil ruang air yang kita rebut, akhirnya pada saat air membutuhkannya kembali, karena sudah kita ambil, makanya dia akan menjadi bencana pada kita. Dia akan masuk ke jalan dan ke rumah kita. Oke, jadi bukan air yang ngontrak di rumah kita, tapi kita yang ngontrak di rumah air. Iya, Oke, Pak Peri, apa masukan untuk masyarakat Pak Peri? Baik, sekan masyarakat, jadi mari kita jaga sungai kita, mari kita merasa memiliki terhadap sungai, karena sungai kita jaga itu menghasilkan air. Air itu perlu pengelolaan, air itu menjadi sumber kehidupan kita. Kalau kita tidak menjaga sungai, sumber kehidupan kita, ke belakang kita akan kesulitan. Jadi saya pikir, jadi kita mari merasa memiliki terutama untuk sungai. Oke, jaga sungai untuk kelangsungan hidup kita, bahwa tadi Pak Bastari katakan bahwa tidak perlu untuk bersih-bersih sungai, biarlah Pak Bastari dan teman-teman yang bersih-bersih sungai, cukup Anda tidak mengotori sungai saja. Itu mungkin lebih tepat ya Pak ya, cukup tidak mengotori sungai saja. Semoga bermanfaat, karena pada suatu titik nanti kita akan mengeluh ketika terjadi genangan banjir, kita juga akan mengeluh ketika tidak ada lagi air yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Saya Agrani Sihombing, terima kasih Bapak-Bapak sudah mau bergabung pada pagi hari ini memberikan edukasi. Semoga sukses, semoga lancar ya Pak. Saya Agrani Sihombing, pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa. Demikian dialog tanggap bencana RRI Palembang.